Ayo dong. Ngomong sama ibu kamu. Ngomong apa, Mas? Bu, ada apa, Nak? Kamu udah selesai kemas-kemas barang-barang kamu? Udah, Bu. Rena, kamu ngomong apa, Nak? Kamu kan udah janji sama ibu. Kalau nggak ada lagi yang ditutup-tutupin kan? Ya, Rena tahu apa yang ayah bilang itu benar. Tapi entah kenapa hati Rena memilih mengikuti ibu. Ya walaupun Rena tahu lari dari masalah itu bukan sesuatu yang benar. Tapi untuk saat ini Rena cuma mau ketenangan ibu tuh lebih dari apapun. Rena gak mau ngeliat ibu nangis. Rena gak mau ngeliat ibu menderita gara-gara Rena. Yang Rena mau, Rena balas kebaikan ibu dengan bikin ibu tenang. Rena, makasih ya, Nak. Kamu udah dengerin ibu. Begitu, kita berangkat yuk. Ya, Ibu, biarin aja. Rena biar ibu yang bawa. Ya udah satu-satu. Ya. Ayo. Kacau. Gimana caranya nahan mereka biar tetap di Jakarta? Gua nggak bisa biarkan mereka pergi begitu aja. Nggak rela lah. Kesempatan di depan mata buat jadi orang kaya, nguap itu aja. Tapi gue harus bagaimana? Mas, kamu mau ikut nggak? Oh iya. Yuk. Mas, dia tuh ngapain sih, Mas? Bikin surprise kok kayak gini sih, berisik banget pagi-pagi. Udah, kamu jangan mojokin Luna terus. Langit keluar dong, lihat dong aku bawain apa buat kamu. Ya terus lihat dong, ngapain dia sampai bawa-bawa balon kayak gitu? Bukan cuma ini Tante nggak lihat? Ini juga mobil baru buat Langit. Aku yakin dia pasti happy banget dapat mobil dari aku. Surprise! Mobil mewah, balon, astaga, anak ini bener-bener di luar nalar. Kemarin baru bikin heboh, sekarang mau bikin heboh lagi. Aduh, ampun deh.
lihat kan, Luna sungguh-sungguh mau menyenangkan Langit. Aku bilang juga apa? Dia itu calon perempuan terbaik buat Langit. Padahal waktu aku lihat di malam pertunangan itu, kelakuan Luna memang bikin aku takut. Aku masih merasa Langit gak akan bahagia jika terus bersama Luna. Udah, biarin ibu yang ngomong sama Luna ya. Luna, ih berisik ini. Luna turun. Luna, matiin. Luna matiin musiknya, turun kamu. Ih, Oma, turun. Aduh. Oma panggilin Langit dong. Masa aku udah siapin surprise buat dia nggak ada, nggak asik banget. Langit keluar dong, lihat dong aku bawa apa buat kamu sayang, keluar. Langit, lihat dong aku ada kejutan buat kamu. Langit nggak ada. Langit lagi pergi. Langit nggak ada. Oma, aku kan tunangannya, harusnya kalau misalnya dia mau pergi-pergi tuh ngabarin aku dulu dong. Masa dia nggak ngabarin aku? Nah, kamu ini kenapa sih? Sukanya bikin orang panik. Kemarin pas acara tunangan kamu mencoba mau Renata, ya. Dan gak lama, habis itu kamu nangis habis-habisan sampai kamu mau. Dan sekarang kamu bikin kayak begini, kamu bawa mobil, bawa balon, terus musik digedein kayak gini. Aduh, Luna, kamu ini kenapa sih? Nggak cuma itu, Oma. Tunggu dulu. Tuh, aku juga bawa ini buat ngeramein suasana. Wajar kan, Oma, kalau misalnya kita mau kasih kejutan buat orang yang paling kita cintai. Luna, kamu kok jadi begini sih? Luna, nanti orang-orang lihat kamu seperti orang gak waras. Mood kamu tuh cepet banget perubahannya. Mas, itu ibu ngomong apa sih sama Luna? Kok sampai ketawa-ketawa gitu Lunanya? Udah, kamu curigaan dulu sama mereka. Maklumlah, itu kan tunangannya cucu kesayangannya dia. Kamu gak suka mereka dekat. Udah, kamu gak usah mikir yang buruk tentang Luna. Dia itu sangat mencintai Langit. Seharusnya kita itu bangga dan bersyukur kalau berbesanan dengan Pak Sakti. Kesel banget aku ngeliat si nenek tua itu dekat sama Luna. Padahal aku yakin banget rekaman yang ada di handphone itu kalau nggak hang, habis sudah semua. Ayo dong, angkat telepon kamu. Mami mau tahu gimana handphone Mami, udah bener belum? Tidak nggak diangkat lagi Mami anak. Bu, Ayah. Rena beli tiket dulu ya. Ayah sama Ibu tunggu di sini dulu. Kamu yakin nggak mau ibu temenin? Gak usah, Bu. Orang deket kok, daripada bawa barang-barang berat. Tunggu sebentar ya. Ya. Ngapain pulang kampung sih? Si Langit udah baik sama Renata sampai cabut tuntutan. Jelas banget Langit itu cinta sama Renata. Malah mau ditinggal. Terus gimana ya? Biar batal balik ke kampung. Aduh, harus mikir cepet nih.
Mbak, mau pesan tiket ke Bandung 3 ya? Baik, sebentar ya, Mbak. Makasih. Ya, sama-sama. Sekarang kalian semua keluar dari sini. Ini sudah melanggar privasi saya. Security! Siapa yang bebasin saya, Pak? Langit Wiratama. Kenapa perasaan aku jadi berat kayak gini ya buat ninggalin Jakarta? Apa aku sudah sedalam ini terikat sama langit? Sampai di detik-detik seperti ini malah dia yang harus aku pikirin. Kenapa kamu harus datang dalam hidup aku kalau ujungnya hanya bikin hati aku sakit, Langit? Kamu mau tanya apa? Kan gak ada omongan Oma yang lucu kan? Hah? Oma nggak lihat. Aku tuh lagi ketawa bahagia loh. Karena orang yang paling aku benci, dia lenyap. Maksud kamu siapa? Oma gak ngerti. Renata, Oma. Renata sudah mati tahanan. Kamu gak serius kan? Kamu gak serius kan? Itu bohong kan? Bercanda kan kamu? Hah? Oma, emang Oma ngeliat aku bercanda? Menurut Oma, ini aku lagi ngerayain apa? Buat apa aku bohong sama Oma? Orang suruhan aku udah berhasil lenyapin Renata yang ditahan. Dava, kalau kakak lihat, Luna tuh tinggal lakunya out of the box, Dava. Kayak rada-rada freak anaknya. Ya udah Kak, biarin. Yang penting mereka bahagia. Kamu lupa apa yang Oma bilang? Kamu jangan dia. Kenapa kamu? Hah? Ingat ya, Oma gak mau cucu Oma nikah sama perempuan kriminal. Oma dengerin aku ya. Renata itu bukan tindakan kriminal. Itu tuh salah satu cara aku untuk mempertahankan apa yang seharusnya jadi milik aku, Oma. Itu hak aku. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau merebut langit dari aku, ya emang udah seharusnya dimusnahin kan? Bentar, masih ada lagi nggak ya? Ya habis lagi, ini kan harusnya tadi ya. Iya, harusnya tadi aku belinya banyak ya. Jadi kurang meriah dong nanti kalau dia datang. Tapi nggak apa-apa. Langit pasti happy karena dia dapat mobil ini. Dia datang. Hai, akhirnya tunangan aku datang juga. Ini ada apa ya? Kok kayak ada perayaan begini? Udah sini kamu ikut aku. Aku tuh dari tadi nyariin kamu tahu. Aku pikir kamu ada di rumah. Nggak tahu kamu pergi tapi nggak ngabarin. Aku udah kangen banget sama kamu. Kita terbangin ini bareng-bareng. Yuk. Ini buat apa sih? Enggak, kamu ikutin aku aja. Kita terbangin balon ini biar cinta kita juga terbang setinggi langit. Ayo. 1, 2, 3. Oh, look at that. That's so cute. Lun, udah deh. Nggak perlu berlebihan seperti ini. Kenapa sih kamu nggak mau aku peluk? Lun, udah ya. Ya udah. By the way, tada!
aku ada hadiah buat kamu. Maksud kamu? Ini kan salah satu mobil yang kamu mau. Jadi aku beliin. Aku ingat banget kamu pernah ngomong sama aku di pertemuan pertama kita di pesta waktu itu. Aku pernah ngomongin soal mobil ini. Ih, malah dilupain. Kamu tuh ya, semua yang kamu cerita ke aku, bahkan sampai titik komanya juga aku masih ingat kalau harus aku tulis. Kamunya malah lupa. Gimana aku bisa ingat? Kamu kan tahu kecelakaan waktu itu efeknya seperti apa. Ya aku pikir kamu nganggap kenangan kita tuh nggak ada artinya. Tapi by the way gimana? Suka nggak? Bagus nggak mobilnya? Ini keren. Kalau melihat mereka berdua, rasanya udah lengkap kebahagiaanku sebagai papanya Langit. Langit sudah menemukan masa depan dia. Seharusnya aku bisa bahagia kalau anakku bahagia. Tapi kenapa perasaanku masih merasa ini sebuah kesalahan? Kenapa aku terus merasa Luna bukan masa depan yang baik buat Langit? Aduh, gimana nih? Diajak mikir otakku nggak ngasih ide apa-apa. Kalau udah ninggalin Jakarta, bakal susah bawa Renata balik ke Jakarta lagi. Woi, nggak punya mata lo? Hah? Jangan lebar nih, ngapain klakson? Mas, udah mas. Dia klakson begitu, ngasih kode ke kita, supaya kita nggak ketabrak. Nggak perlu klakson, kan kaget saya. Ya udah. Malah nemu ide. Memang sih, otak butuh pancingan. Oke. Sekarang gue tahu cara buat batalin balik kampung. Rom, aku ke toilet dulu bentar ya. Toilet. Iya. Mas, awas! Kalau ketabrak aja kayaknya kurang deh. Perlu ditambahin gimmick nih. Kaki tuh. Nih, kunci mobilnya. Ambil. Aku nggak bisa terima mobil ini. Gak bisa ambil, kenapa? Langit, bukannya wajar ya kalau aku mau kasih kamu hadiah. Aku tuh tunangan kamu loh. Di mana-mana orang tuh happy dikasih hadiah, kamu kok malah enggak sih, aneh banget. Lun, kita lupain dulu soal hadiah mobil kamu ini. Dan sekarang sebagai tunangan kamu, aku mau ngomong sesuatu yang penting. Yang kamu perlu tahu. Soal apa, Langit? Kenapa jadi serius kayak gini sih?
kamu nggak berniat buat mutusin pertunangan kita kan? Enggak kan? Bukan soal itu. Tapi ini soal... Soal apa? Kamu kenapa nggak lanjut ngomong? Bilang dong soal apa? Aku tahu kamu nggak akan suka sama apa yang bakalan aku kasih tahu ke kamu. Langit, apa sih? Ya udah kamu ngomong sekarang. Kamu jangan sepenggal-sepenggal gitu dong. Aku juga jadi parno sekarang. Bilang, ada apa? Hah? Aku baru aja bebasin Renata dari penjara. Aku nggak salah dengar nih. Renata dibebaskan. Berarti dia nggak mati. Enggak, Langit, kamu ngapain sih? Kamu kenapa bebasin dia? Enggak, kamu bohong kan? Bohong! Enggak. Enggak mungkin Renata dibebasin. Enggak. Langit, kenapa sih Langit? Kenapa kamu lakuin itu? Kamu bohong kan? Kamu bohong kan? Kamu gak bebasin dia kan? Wow. Plot twist apa lagi nih, Dava? Jelas-jelas Renata itu dibenci sama Luna. Tapi Langit, anak kamu, malah membebaskan perempuan itu. Wow. Alhamdulillah, Mas. Ternyata Langit mendengarkan permintaan aku. Tunggu. Ini istri kamu kok malah ngebelain perempuan itu sih? Kakak kayaknya nggak perlu deh, Kak, ngomong kayak gitu sama Mas Dava. Kakak nggak perlu manas-manasin Mas Dava seperti itu. Saya manas-manasin? Lo emang bener kan? Perempuan itu ketahuan satu hotel sama Langit. Dan jangan lupa ya, perempuan itu udah bikin malu nama baik hotel keluarga Wiratama. Terus, apa wajar kalau Dava nggak marah? Ayo, Rena, ayah kamu berdarah. Ya ampun, ayah ini kenapa ya? Aduh. Pak, maafin saya, Pak. Saya lalai bawa mobilnya tadi. Biar saya periksa, Pak. Kamu bisa nyetir nggak sih? Hah? Ini sakit banget kaki saya dong, Mak. Sakit banget ini. Iya, biar saya bantu, Pak, sini. Saya bantu bisa berdiri nggak, Pak? Mas, kamu tuh gimana sih, Mas? Nyetir yang bener dong. Lihat ayahku sampai luka. Saya minta maaf ya. Saya tadi nggak fokus bawa mobilnya. Mas, kalau nyetir tuh lihat jalan yang bener dong, jangan ceroboh. Ini kalau udah kayak gini mau gimana? Mau tanggung jawab? Saya pasti tanggung jawab. Aduh, ayah, kaki masih bisa ngerasain luka patah atau gimana sih? Tangan ayah. Ayah nggak bisa ngerasain kaki ayah deh. Ini kayaknya misalnya lepas dari tulang ini kayak sakit banget ya. Rena, kita harus gimana? Ayah kamu tuh harus segera ditolong. Ya, gini, Pak. Bapak kakinya kayaknya kekilir deh. Cengklak ya. Sini, Pak, saya bantuin aja. Jangan sentuh. Nggak usah sentuh. Saya sakit banget ini tuh, Mak. Aduh. Udah, stop. Kamu tuh jangan mau benerin kaki ayah saya sembarangan deh. Makin parah yang ada. Tapi saya dulu bisa kok lurusin kaki orang kaki kekilir. Saya bantu ya, Pak. Sini. Jangan pegang, dibilang jangan pegang, ini sakit banget. Gimana sih? Ya udah. Kalau gitu kita ke dokter aja ya, Pak. Hah? Nggak mau ke dokter. Dari kecil saya takut sama dokter. Nggak usah ke dokter. Ayah, kenapa nggak mau ke dokter? Ini tuh kaki ayah luka, harus diperiksa ke dokter. Kalau ke dokter, bisa ketahuan luka aku bukan karena tabrakan, tapi karena luka besetan aspal.
Aduh, gimana ya? Gimana nolaknya nih? Kamu emang nggak tahu kenapa Renata di penjara? Karena pencobaan pembunuhan atas kamu. Terus kamu bebasin dia. Pak, soal itu nggak usah diperpanjang lagi ya. Aku juga udah nggak apa-apa kan sekarang. Gak usah diperpanjang. Kamu itu hampir mati. Kamu tahu kenapa Luna begitu membenci Renata? Itu atas semua kelakuan dia. Dan sekarang kamu tidak jaga perasaan dia. Tapi orang itu bilang ke aku kalau Renata udah ditahanan. Kamu bilang apa? Aku dengar katanya Renata terluka parah di tahanan. Iya. Dengar dari siapa? Maksud aku, katanya kalau orang di penjara itu suka dipukulin sama tahanan yang lain. Apalagi kasusnya kasus pembunuhan kan. Namanya udah bersih. Laporannya juga udah aku cabut. Jadi seharusnya dia baik-baik aja sekarang. Terima kasih Langit. Kamu melakukan apa yang Mama mau. Kenapa sih perempuan miskin itu selalu selamat dari kematian? Mestinya aku kirim orang lebih banyak untuk bunuh dia di penjara. Lun, aku tahu. Mestinya aku nggak ngelakuin ini buat bisa ngejaga perasaan kamu. Tapi mamaku ngedrop waktu dengar Renata ditangkap. Dan aku nggak mau kondisi mama semakin parah. Jadi kamu harus ngerti, kenapa aku harus cabut tuntutanku dari Renata. Langit, sekarang kamu lihat Luna. Dia itu tunangan kamu. Dan kamu sebagai tunangannya dia harus membahagiakan dia. Bukan nyakitin hati dia. Maaf, Pak. Aku ngelakuin semua ini untuk Mama. Papa dengar sendiri kan dokter bilang apa kemarin? Kita harus selesaiin penyebab Mama tertekan. Dan penyebabnya itu karena Renata ditangkap polisi, Pak. Iya, Papa tahu. Tapi Papa tidak suka cara kamu membebasin Renata. Mas, nggak usah teriak-teriak begitu sama Langit. Kamu nggak usah marah-marahin Langit lagi, Mas. Aku mohon. Kalau kamu marah sama aku yang minta. Papa kalau mau salahin aku aja, Pak. Papa boleh marahin aku. Tapi jangan ke Mama. Kamu udah gila ya? Bebasin Renata. Kamu lihat. Kelewatan kamu Langit. Luna. Kamu mau ngapain? Mau kemana? Jangan halangin aku, Oma. Luna, stop. Luna. Jangan berbuat aneh-aneh ya. Lagian, Langit itu udah minta maaf sama kamu dan dia nggak ada niatan untuk nyakitin kamu. Pas, Oma.
Luna, taruh ini minyak tanah, taruh, lepasin. Luna, Om aku bilang jangan pernah halangin aku. Luna, taruh Luna. Luna, kamu mau ngapain sih? Luna, cukup udah. Luna, please jangan mulai kayak gini dong, Lun. Luna, Lun, udah cukup. Kamu mau ngapain? Lun, jangan kayak gini dong. Lun, cukup ya. Kamu nggak perlu kayak gini, Lun. Gak, lepas. Gak usah halangin aku. Minggir. Enggak, udah. Lun, lepas. Aku bilang lepas. Lun, udah dong, Lun. Cukup, Lun. Lun, Lun. iya Mas, mending kita ke dokter aja supaya jelas kaki kamu tuh bisa diobatin. Kalian gimana sih? Kita punya duit nggak masalahnya sekarang, ha? Beli tiket aja kita udah nggak punya uang, itu kan pakai uang kalian. Iya Bu. Ayah benar. Kita kan nggak punya uang lagi buat bayar dokter. Uangnya kan udah habis buat beli tiket pulang kampung. Ayah, maafin Rena ya. Coba Rena bisa dapat kerjaan dan ngasilin uang banyak. Ayah nggak perlu kayak gini. Ayah. Nggak, Re, ayah nggak salahin kamu. Ya, ini memang musibah, Re. Sekarang kita ke Bos Haji yuk, daripada nanti tiketnya hangus. Yuk, ayah akan maksain aja yuk. Ya udah Mas, nggak usah dipaksain. Kaki kamu tuh belum bisa pakai jalan. Tadi kan kamu pengen balik ke kampung. Kalau misalnya kita nggak balik kampung sekarang, tiket bus kita hangus. Dan kita nggak punya duit lagi buat beli. Ayah tuh nggak guna banget. Ayah nggak bisa beliin kalian tiket, ayah nggak kerja, ayah nggak punya duit. Mungkin ini hukum karma ayah. Nggak bisa jadi kepala rumah tangga yang baik. Saya yang bayar, Pak. Nanti saya juga bayarin tiketnya, Bapak. Kamu tuh nggak perlu bayar tiket kita. Kan ini bukan salah kamu dan gak ada hubungannya juga sama kamu. Ya ini kan kejadiannya karena saya. Saya pantas untuk tanggung jawab dong. Oh, nggak usah. Saya nggak mau utang budi. Saya juga nggak kenal kamu kok. Nggak usah. Yuk, kita naik bus aja yuk. Ya. Sekarang ayah maunya apa ya? Yuk, kita naik bus sekarang. Kita pulang aja ke kampung sekarang yuk. Tapi paksain nggak apa-apa. Yang penting tiket kita nggak hangus. Ayo. Udah Mas. Nggak apa-apa, kita naik bus sekarang. Nggak usah dipaksain. Udah. Nggak apa-apa, kita naik sekarang aja. Ayah, benar kata ibu. Ayah tuh nggak usah maksain. Lagian bisa bentar lagi mau jalan kita juga telat. Ayah juga nggak bisa maksain jauh-jauh perjalanan ntar makin sakit gimana? Makanya kita jalan sekarang. Ayo, kita jalan sekarang aja nggak apa-apa. Yuk. Gini aja, Pak. Kalau Bapak emang gak mau ke dokter, biar saya rawat Bapak ya. Rumah saya deket sini kok, biar saya bawa Bapak ke sana. Bentar. Ini kok malah jadi numpang di rumah orang sih, di rumah kamu? Iya, kita juga nggak ada duit kan Renata buat bayar kontrakan lagi. Ayah setuju sama dia. Dia kan salah, dia harus tanggung jawab. Nggak apa-apa, kita ke rumahnya dia. Biar dia yang urus semua ini. Ya udah Bu, kita nggak ada pilihan lain. Kita tunda dulu ya Bu pulang kampungnya. Untuk sekarang, usahaku berhasil menahan mereka tetap di Jakarta. Setelah ini tinggal cari cara biar Renata dekat lagi sama Langit. Ya udah naik mobil saya aja ya, Pak. Sini. Hati-hati ya. Pelan-pelan. Tarik ke depan. Sekarang kamu. Kalian semua mundur.
Kalian semua mau mati bareng sama aku, hah? Mau aku bakar? Lun, jangan. Aku bisa bakar ini. Lun, jangan. Lun, tenang. Kita masih bisa bicara baik-baik kan? Nggak kayak gini caranya, Lun. Enggak, Langit, enggak. Kamu tuh jahat. Aku tunangan kamu, tapi kamu lebih milih perempuan lain. Langit, aku cuma pingin kamu bisa sepenuhnya jadi milik aku. Kamu ngertiin aku. Kenapa susah banget sih? Nggak kayak gitu, Lun. Kamu harus dengerin aku. Kita bicara di dalam. Kita bicarakan semua ini dengan pikiran yang tenang. Udah gak ada gunanya aku hidup, Langit. Aku bisa bakar mobil. Jangan. Makanya aku bilang kamu mundur sekarang. Jangan ikutin aku. Lun, tolong dong, jangan bahayain diri kamu sendiri dong. Aku gak peduli. Dengerin aku dulu ya. Oke? Lun, please sadar, Lun. Enggak. Tolong sekarang matiin apinya. Kasih korek apinya ke aku sekarang. Aku gak akan kasih korek ini ke kamu. Kamu mundur pergi sekarang. Lepas. Langit! Lun. Luna, buka pintunya, Lun. Lun, buka pintunya, Lun. Luna. Awas, Langit! Luna. Lun, keluar, Lun. Lun, keluar dari mobil sekarang, Lun. Gak, Langit! Gak, aku mau. Aku cuma mau. Luna, keluar, Lun. Luna, ayo dong, Lun. Lun, keluar, Lun, dari mobil, Lun. Please, keluar dari mobil sekarang, Lun. Lun, keluar, Lun. Lun, kamu harus keluar dari mobil sekarang, Lun. Biarin. Aku mau. Luna, ayo dong, Lun. Kamu jangan bahayain diri kamu, Lun. Luna, please. Luna, please, keluar, Lun. Gak, aku gak peduli. Luna, ayo dong. Luna. Aku cuma mau sekarang. Lun, keluar. Gak, aku gak akan buka. Diam. Lun, please, aku mohon sama kamu. Keluar sekarang, Lun. Keluar. Hei. Lun, Langit, kamu tolong Luna. Gimana caranya, Pak? Mobilnya kebakar. Ayo dong, Pak, cepet, Pak. Lun, ayo Lun, Langit. Kamu hidupin kerannya. Iya, Pak. Kamu tuh jahat, Langit. Kamu jahat. Pak, sebelah sana, Pak. Aduh, gak ada gunanya aku hidup. Lun! Langit, awas, Langit! Lun! Lun, ayo dong keluar, Lun! Lun! Ayo, Lun. Langit, enggak. Itu bener.
Luna, kamu ada yang luka nggak? Langit, kamu ada yang luka nggak? Enggak, Nek. Aku nggak apa-apa. Kamu lihat kan perbuatan kamu? Kamu hampir... Dan aku hampir kebakar gara-gara kamu. Ya kamu juga ngapain nyelamatin aku, Langit? Harusnya kamu biarin aja aku tadi. Kamu itu udah beneran gila ya? Kamu datang ke rumahku, terus kamu bikin keributan kayak tadi. Langit, kamu bilang aku gila. Aku gila karena siapa lagi kalau bukan karena kamu? Hah? Kalau bukan karena kamu nemuin Renata dan kamu bebasin dia dari penjara, aku gak bakal ngelakuin ini. Langit, kamu tuh belum 24 jam jadi tunangan aku, tapi kamu udah pergi nemuin dia 2 kali lagi, 2 kali. Luna, udah ya. Kamu yang sabar ya. Pasti masih ada jalan keluarnya ya. Enggak, Oma. Aku butuh jawaban dari Langit sekarang. Jawaban apa? Soal aku temuin Renata. Iya, semalam aku kesana. Tadi aku juga kesana. Terus masalahnya apa? Masalahnya kamu bebasin dia, Langit. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Terus kamu pikir yang kamu lakuin itu nggak nyakitin perasaan aku? Hah? Langit, kalau emang Renata itu lebih penting buat kamu, terus buat apa aku hidup? Hah? Sekarang coba kamu bayangin kalau kamu ada di posisi aku. If you really love someone, terus orang yang kamu cintai pergi dan lebih mikirin orang lain dibanding kamu, apa kamu gak kepikiran untuk mati aja kalau kamu jadi aku? Oke. Aku salah udah ngecewain kamu. Aku minta maaf. Langit, tunggu. Mulut kamu emang ucap maaf. Tapi mata kamu gak tulus lagi. Kita selesai di sini. Luna! Luna! Hati Pak, pelan-pelan. Ayo, hati-hati. Aduh. Silakan masuk. Aduh, pelan-pelan tuh sakit.
Iya, pelan-pelan. Aduh. Hati-hati ya. Pelan-pelan. Aduh. Pelan-pelan. Pelan-pelan, Pak. Silakan duduk, Pak. Bu, nggak aja rumah sendiri. Maaf, ini mau duduk di mana ya? Baju, piring, ada di mana-mana kayak gini. Astagfirullahaladzim. Sorry, bentar. Maaf ya, namanya juga bujang jadi gak ada yang bantu beresin. Saya taruh situ bentar. Hati-hati dok, ayah. Pelan-pelan, Pak. Kalau gitu, izin saya siapin ramuan herbal dulu ya buat ngobatin bapaknya. Kamu yakin bisa? Dan ramuan itu bisa nyembuhin luka suami saya? Insya Allah manjur, Bu. Udah terbukti kok. Resepnya dari Bu Panti. Saya siapin bentar ya. Kunyit masih ada nggak ya? Moga-moga masih deh. Alhamdulillah masih ada. Minum dulu, Mah. Biar Mama tenang. Firasat Mama nggak pernah salah kan, Langit. Kamu lihat sendiri apa yang mampu dilakukan Luna. Bisa segila apa dia? Dia melakukan hal-hal yang di luar nalar. Itu sebabnya Mama nggak mau kau bertunangan sama dia. Ma, udah ya. Jangan diperkeruh lagi. Kita jangan bahas dulu. Langit, Mama itu bukan mau memperkeruh suasana, sayang. Justru Mama tuh harus bahas sekarang, Langit. Sebelum semuanya terlambat. Sebelum kamu menikah sama orang yang salah. Mama, entah kenapa perasaan Mama terhadap Luna itu selalu gak enak. Mama gak mau kamu menikah sama orang yang salah. Itu aja. Karena menurut Mama, Luna bukan orang yang pantas buat kamu. Yasmin, jangan kamu pengaruhi Langit lagi untuk benci Luna. Ini gara-gara kamu, Yasmin. Sampai salah paham begini. Sekarang Luna balikin cincin pertunangannya Langit. Pak, tolong dong jangan mojokin Mama. Tapi benar kan Langit? Mama kamu nih yang desak kamu untuk bebaskan perempuan itu dari penjara. Sekarang
kadang semuanya jadi salah aku, Mas. Tapi menurut aku kali ini Dava benar. Memang kamu yang salah. Tunggu. Saya bisa jelasin semuanya. Kalau kamu nggak mendesak langit untuk menemui Renata, nggak akan seperti itu reaksinya Luna. Lah, ini kenapa kalian malah membahas tentang Renata? Yang aku lagi bahas sekarang itu adalah Luna. Apa kalian udah lupa sama kejadian yang baru aja terjadi? Dia ngebakar mobilnya dan bahkan dia juga mau membakar dirinya sendiri. Apa salah aku sebagai ibunya Langit ingin melindungi anak aku untuk tidak menikah dengan orang seperti itu? Apa aku salah? Hah? Sejauh ini saya lihat, perbuatan Luna masih masuk akal. Coba bayangkan, perempuan mana yang tidak sakit hati kalau tunangannya dia bela perempuan lain? Ya pasti dia cemburu. Luna itu emang bodoh, gak pernah mikir panjang. Kalau sudah begini, malah nambahin masalah. Tapi kalau menurut kakak ya Dava ya, ini kan pertunangannya udah dibatalin. Terus cincin tunangannya juga sudah dikembalikan. Jadi buat apa diperpanjang? Ini pas banget situasinya. Luna patah hati, jadi Revan bisa masuk dengan gampang untuk deketin dia. Gak nyangka, udah capek-capek aku maksain mereka supaya gak tunangan. Tapi malah gagal. Ini pertunangannya malah diputusin sama Luna sendiri. Enak aja, nyuruh nerima putusnya pertunangan cucuku sama Luna. Dikira aku nggak tahu apa rencana dia. Pasti dia mau nyuruh Revan dekati Luna. Gak bakal aku biarin. Pak, kalau memang cincinnya sudah dibalikin, benar seperti yang Tante Sandra bilang, kita sudahi aja pertunangannya. Bagaimana sih kamu, Langit? Kamu pikir pertunangan kamu dengan Luna itu hanya ikatan kamu sama Luna? Kamu nggak mikir bisnis Papa sama Pak Sakti? Luna, kamu kenapa? Kamu kenapa? Hah? Ada apa? Cerita sama Papa. Aku kayak gini tuh gara-gara Papa. Apa? Salah Papa apa? Papa itu udah gagal. Papa sadar gak sih? Papa gak bisa kasih satu-satunya hal yang paling berarti di hidup aku, Pak. Maksud kamu apa, Luna? Selama ini Papa udah kasih apapun yang kamu mau.
Kau mau apa lagi? Papa emang selalu kasih semua yang aku mau. Semua yang aku minta Papa selalu wujudin, Pak. Satu hal yang Papa gagal kasih ke aku. Papa nggak bisa kasih satu-satunya hal yang paling berarti di hidup aku, Pak. Apa? Cinta aku, Pak. Langit aku, Pak. Hei. Ngapain kamu beresin ini kan rumah orang? Biarin aja yang beresin. Ayah, nggak apa-apa lah bantu-bantu. Kan dia udah ngasih kita tempat numpang. Lama banget sih nih. Mas! Lama banget sih, Mas. Re, udah kamu bantuin aja di sana. Biar nanti ini ibu yang beresin. Iya, Bu. Ini Rena taruh sini ya. Ya. Mau kemana? Mau bantu ke dalam. Renata? Kamu butuh apa kesini? Ah, enggak. Cuma mau bantu. Bentar deh. Kok kamu tahu nama aku? Oh, tadi aku dengar aja orang tua kamu ngomong. Tapi benar kan namanya Renata? Kenalin, aku Fajar. Renata. Ada yang bisa aku bantu? Oh, di situ ada perban. Aku minta tolong siapin ya, biar aku kelarin dulu di sini. Oke. Makasih ya. Ya. Oke, kalau gitu rebus dulu ininya. Habis itu bakal dimasukin situ ya. Oke. Ya Allah, kapanlah umurku ini segera selesai. Aku udah gak kuat kalau begini caranya. Semoga aja segera ajal menjemput aku. Aku udah gak kuat. Nek, jangan bicara kayak gitu dong. Harusnya minta umur yang panjang, Nek. Langit, sebenarnya kamu itu masih menganggap nenek ini sebagai nenek kamu nggak sih? Kamu sebagai cucu nenek, kamu udah nelantarin perempuan pilihan nenek. Padahal kurang apa Luna itu sama kamu? Kalau begini caranya nenek nggak bisa hidup.
lama lagi kalau ngelihat kamu nggak bahagia. Pikirannya kayak anak kecil nggak? Kamu kalau mau nemuin ajal kamu itu gampang. Hah? Kamu minum aja obat serangga atau banyak kok yang lebih cepat. Saya tahu kok kalau kamu mau. Dramanya sih udah oke, udah sempurna. Tapi ada yang ketinggalan. Kamu nangis gak ada air mata. Cassandra, jangan mulai pertengkaran lagi. Padahal selama ini saya tuh selalu berdoa biar cucu kesayangan saya tuh mendapatkan jodoh yang terbaik. Dan akhirnya doa saya dikabulkan adanya Luna. Ya emang hari ini Luna sudah bertindak berlebihan. Tapi semua itu karena dia sakit hati. Apa? Tunggu, Dava. Kamu jangan main-main loh sama Luna. Hah? Ini tuh bukan masalah kecil, Dava. Ini masalah besar. Kamu lihat dong, dia melakukan hal yang di luar nalar, itu perempuan. Terus kamu mau anggap ini cuman sakit hati? Hah? Masalah, aduh, ini tuh masalah besar. Hei, mau ngapain kamu? Mau ngapain kamu? Ibu. Diam kamu ya, Sandra. Kamu jangan pengaruhi Dava. Saya tahu dari awal kamu itu nggak suka Langit bertunangan sama Luna. Dan sekarang kamu ada kesempatan mau ngancurin hubungan Luna sama Langit. Kamu udah gak berpikir jernih ya? Saya tuh tantenya Langit. Saya concern sama dia, saya peduli sama dia. Kamu nih, tunggu. Katanya Langit itu cucu kesayangan kamu. Tapi selalu yang kamu bela itu Luna, bukan Langit. Kamu tuh gak bisa berpikir dengan jernih sekarang ya? Sama kamu sama Luna. NPD kamu. Langit, kamu jangan dengerin dia ya. Kamu tahu kan seberapa besar cintanya Luna sama kamu? Dia marah karena dia dihianatin sama kamu. Jadi nenek cuma minta sama kamu, maafin dia dan kasih kesempatan dia. Ya. Lagian ini semua bukan salahnya Luna, tapi kamu. Hah? Oh my God. Drama banget sih kamu. Langit, dengerin Tante Sandra ya. Tante minta sama kamu, buka otak kamu. Hah? Buka mata kamu. Kamu yang paling tahu apa yang terbaik buat diri kamu sendiri. Ya. Dan sekarang ini kamu jangan dengerin sama nenek kamu. Karena sekarang ini nenek kamu itu gak bisa berpikir dengan jernih. Kamu tuh sama tau gak udah sama kayak Luna. Mirip banget.
Tante, udahlah. Jangan ribut. Langit, tapi nenek kamu ini berpikirin udah persis seperti Luna. Udah nggak bener nenek kamu ini. Gak perlu kamu dengerin omongan nenek kamu. Aduh, nggak ada hari apa tanpa ribut. Nggak Bu Sukma, nggak Bu Sandra. Senengnya kok pada heboh-heboh sih. Nggak capek apa ya ribut mulu? Kasti, Panggil lagi. Kasti. Ya Bu. Iya Bu. Saya minta kamu beresin barang-barangnya Bu Sukma dan bawa keluar Bu Sukma dari rumah sini. Ngapain sih mereka di belakang? Pak, saya bantu obatin bentar ya Pak. Iya. Cepetan Mas, sakit banget nih. Iya, maaf. Masih. Jangan sakit-sakit ya Mas ya. Paling rasanya agak panas dikit Pak. Tapi habis itu insya Allah enakan kok. Pak, izin. Tahan dikit ya. Pelan-pelan. Tahan. Aduh, pelih, Mas. Iya, tahan Pak. Dikit. Ini nih. Tahan Mas. Aduh. Gimana Pak? Enakan belum lukanya? Iya, lebih enakan dikit. Saya lanjut obatin kakinya Pak. Tahan dikit ya Pak. Aduh, perih. Tahan Pak. Dikit lagi. Tahan sedikit Mas. Habis ini harusnya insya Allah kaki Bapak udah enakan. Iya. Maafin aku ya. Maafin Ayah, Re. Gara-gara Ayah, kita nggak jadi bisa pulang kampung. Ayah, nggak apa-apa dong ya. Namanya juga musibah. Ibu. Bu, baik-baik aja. Kenapa? Maaf. Saya tadi pusing. Saya nggak sengaja jatuhin batagor kamu. Maaf ya. Gak apa-apa Bu. Biar saya beresin ya. Aku bantuin ya. Oh, udah gak apa-apa. Santai aja. Sekali lagi, saya minta maaf ya. Udah, santai aja Bu. Lagian udah jatuh juga kan. Gimana lagi udah nggak bisa dijual. Ya udah, ini harus dibuang aja kan.
Bentar ya. Keadaan ibu gimana sekarang? Masih pusing ya? Pasti ibu belum makan kan? Mau saya pesenin makan atau gimana? Nggak usah repot-repot. Sebentar lagi juga pusing saya hilang. Mas, yang sakit itu saya, Mas. Ini kaki saya sakitnya minta ampun nih. Terus kepala saya juga pusing. Saya lapar. Iya, maaf Pak, kalau itu saya masukin sekarang ya. Mas, nggak usah ngerepotin. Ngerepotin gimana sih, orang dia nawarin kok. Nggak usah. Malah jadi kita yang ngerepotin kamu. Gak apa-apa. Lagian kalian semua kan tamu di sini. Emang seharusnya saya layanin dong. Sebenarnya dia ini baik. Kasian juga. Karena nggak sengaja nabrak ayah, malah dia yang rugi. Sampai nggak bisa jualan lagi hari ini. Malah sekarang mau masukin aku segala. Gimana kalau aku aja yang masak? Aku pinjam dapur kamu kalau dibolehin. Kamu beneran mau masak? Iya, soalnya kan aku yang tahu makanan kesukaan ayah sama ibu. Terus tadi aku lihat di belakang ada bahan-bahan buat aku masak. Boleh sih. Ya bahkan lebih baik lagi karena kan kamu udah tahu ayah kamu suka apa. Takutnya kalau aku yang masak jadi nggak cocok atau gimana. Langsung aja. Ibu, ayah, sebentar ya. Sebentar ya Pak, Bu. Yuk. Ya. Ini rumah Langit, cucu saya. Hanya dia yang berhak ngusir saya dari sini. Yang harusnya diusir itu kamu, bukan saya. Tante, Nek. Udah cukup ya. Jangan bikin aku tambah pusing. Jadi please, jangan ribut lagi. Tante tuh belain kamu ya. Karena Tante tuh peduli sama kamu. Tante nggak mau kamu itu sampai menikah sama Luna. Apalagi nggak dapat restu dari ibu kamu. Ini kamu aja baru bertunangan sama dia. Lihat, masalah apa yang dia bikin. Apalagi kalau kamu sampai menikah sama Luna. Dan itu bakal nyakitin perasaan ibu kamu. Bu, maaf, Esti izin ngomong ya. Sebenarnya jadi nggak yang diusir? Soalnya Esti jadi bingung mau beresin baju Bu Sandra dulu apa Bu Sukma dulu. Berani kamu ngusir saya? Enggak. Yang jelas saya nggak akan ninggalin rumah ini. Lagian kamu ngapain di sini? Urusan kamu tuh di dapur. Atau mau kamu saya pecat? Jangan Bu. Masa jadi Esti yang dimarahin, kan cuma nanya doang. Ya udah sana. Iya ya udah. Esti balik ke dapur. Kamu mau kan kasih kesempatan buat Luna? Kamu itu kan cucu nenek, kebanggaan nenek, kesayangan nenek. Kamu jangan kecewain nenek ya. Ya Langit. Langit, kamu harus percaya sama Tante. Begitu kamu menikah sama Luna, udah bagaikan neraka kamu sama dia. Percaya sama Tante. Sudah. Cukup. Sekarang giliran aku yang ngomong. Langit. Nenek kamu itu betul. Dalam kasus ini, yang salah itu kamu, Langit.
Mas, kamu kenapa malah menyalahkan langit? Papa gak nyangka kamu tega tinggalin Luna pada malam pertunangan kamu. Pantes saja Luna kecewa, hampir gila. Lalu kamu membebaskan perempuan itu dari penjara. Ini gak masuk akal, Langit. Papa kecewa sama kamu. Pantes saja Luna hampir gara-gara kamu. Papa nggak nyangka ya. Papa pikir sudah didik kamu menjadi seorang gentleman. Papa kecewa. Ternyata Papa gagal. Kamu ini ternyata seorang pengecut, Langit. Aku minta maaf. Papa tidak perlu permohonan minta maaf kamu. Papa mau kamu bertindak. Lakukan sesuatu dong. Atas apa yang kamu lakukan tadi. Jangan bikin malu Papa. Tunjukkan kalau kamu seorang yang layak menjadi anak dari keluarga Wiratama. Bikin bangga keluarga kita. Iya, Pak. Aku janji. Aku akan coba perbaiki semuanya. Lalu dengan apa? Kamu mau ngapain? Luna sudah kecewa sama kamu. Dia marah besar sama kamu. Kalau gitu, Papa dan semuanya ikut aku. Aku akan buktiin kalau aku pantas jadi anak dari keluarga Wiratama. Aku benci keadaan ini, Pak. Luna, dengar Papa. Kamu tenangin diri kamu dulu. Sekarang kamu cerita sama Papa. Apa yang sebenarnya terjadi? Baru kemarin kamu bahagia. Bisa tunangan sama Langit. Terus sekarang kenapa? Ada apa? Semuanya nggak ada artinya buat aku, Pak. Apa maksud kamu? Langit emang tunangan aku. Tapi dia pergi, Pak. Dia mengabaikan aku. Dia lebih milih untuk nemuin perempuan itu di penjara. Dia juga udah cabut laporannya, Pak. Papa gagal untuk jadiin Langit jadi milik aku satu-satunya. Papa bahkan nggak sadar kan? Laki-laki yang Papa tunangkan sama aku itu mencintai wanita lain, Pak Renata. Kamu tenang dulu sayang. Ya. Papa paham perasaan kamu. Papa paham sekali. Papa akan bikin perhitungan ke Langit. Permisi Pak, Non. Ada apa? Di depan ada tamu, Pak Langit. Saya permisi dulu ya Pak, Non. Papa akan balas sakit hati kamu. Kamu tunggu di sini. Biar Papa tungguin dia.
Langit! Langit, sayang. Pak Sakti, saya rasa Pak Sakti nggak perlu menyakiti anak saya seperti itu. Itu belum seberapa dibanding sakit hati saya. Karena kamu ini, sikap pada kamu itu orang nggak tahu diri. Dia udah menghancurkan perasaan anak kesayangan saya. Mas, kamu jangan diem aja dong, Mas. Anak kita diperlakukan seperti ini. Biarkan saja Yasmin. Langit pantas menerimanya. Kita lihat apakah Langit bisa menyelesaikan masalah yang dia buat. Mas, Harus berapa kali lagi? Saya harus kasih kamu kesempatan untuk bisa merubah sikap kamu terhadap Luna. Aduh, Pak Sakti marah ini. Tanda-tanda buruk ini. Bisa sulit nyatuin Luna sama Langit lagi kalau udah begini. Kamu dengar ya? Dari awal kita ketemu, ya, keluarga kamu tuh udah bersedia. Kamu bertunangan sama Luna. Tapi kamu nyakitin perasaan Luna. Dengan kamu permalukan dia di depan media. Sewaktu di hotel, kamu ingat itu? Aku yang minta Renata untuk datang ke sini. Karena aku menyukai Renata. Saya nggak akan nutupin apapun sekarang. Dan faktanya, kami berdua memang pacaran. Pasti yang dimaksud Om Sakti, video yang aku lihat di pesta pertunangan waktu itu. Kedua kalinya, kamu lebih membela perempuan itu dibanding Luna. Di saat acara pertunangan kalian, otak kamu di mana? Dan sekarang, kamu nyakitin perasaan Luna lagi. Dengan kamu buatnya histeris pulang dari rumah kamu. Mau kamu apa? Pak Sakti, anak saya memang salah. Tapi Bapak tolong dengar dulu penjelasan anak saya. Saya nggak perlu penjelasan dari kamu. Saya mau dengar langsung dari anak kamu ini. Jawab saya. Apa mau kamu? Ya Allah, hamba mohon, jangan biarkan Langit ambil keputusan yang salah, yang bisa menghancurkan masa depannya. Ayo Langit, kamu kasih tahu niat kamu datang ke sini. Kamu kan mau perbaikin keadaan. Tadi kan kamu janji seperti itu. Ayo Langit, ayo. Jawab saya. Saya minta maaf, Om. Saya memang salah. Saya udah bikin Luna kecewa. Tapi tolong, Om percaya sama saya. Saya bebasin Renata. Semua itu hanya demi mama saya. Mama saya terus-terusan ngerasa bersalah karena Renata ditangkap. Dan Mama sampai depresi, Om.
Sebagai seorang anak, saya punya kewajiban untuk menjaga mama saya apapun resikonya. Dan saya nggak tega ngelihat mama saya seperti itu. Makanya saya memilih untuk cabut kasus itu. Biar mama saya tenang. Dan saya berani jamin, ini bukan tentang perasaan saya ke Renata. Karena itu nggak ada sama sekali. Jadi sekarang bagaimana? Hah? Apa Luna itu nggak ada artinya apa-apa buat kamu? Enggak, Om. Om salah. Luna segalanya buat saya. Nah, itulah yang harus dilakukan Langit Wiratama. Mengakui perasaannya tanpa ragu. Nenek senang, sayang. Kamu mengakui perasaan kamu. Kamu jujur. Ternyata Langit juga mencintai aku. Kamu bisa aja ngomong kayak begitu. Tapi apa buktinya? Kalau memang Luna berarti buat kamu, kamu gak akan bikin dia nangis. Pak Sakti, kedatangan anak saya dengan maksud baik untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau dalam satu hubungan itu ada pasang surut, mohon dimaklumi. Kasih anak saya kesempatan, Pak. Sikap dia ini tidak cukup buat saya. Sakti masih belum bisa menerima anaknya dikecewakan oleh Langit. Tapi masa iya Langit sudah segitu dalamnya perasaannya ke Luna?